wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Tangkis Ibu Siti Masroh SPDI NPD, yang terhormat seluruh dewan Bapak serta Ibu Guru SD Negeri Tangkis 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini yang cerah dalam acara program pengimbasan IKM optimalisasi Kombel SD Negeri Tangkis 2 tahun 2024. Untuk selanjutnya, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu menjadi umatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Kitab 1 kali. Alhamdulillah Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan umum kitab tersebut memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya adalah sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Tangkis 2. Kepada beliau Ibu Siti Masroh SPDI NPD disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala Muhammad bin Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pertama-tama kita mengucapkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan program pengimbasan IKM yang akan disampaikan oleh Bapak Syekh Umar dalam keadaan sehat walafiat bil qadina. Alhamdulillah rabbil alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya pada dunia hatta akhirah bi qadina. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pernah ketika rapat ya meminta Bapak Ibu yang waktu itu masih calon penggerak untuk membuat ombel. Alhamdulillah pada kesempatan berikutnya kok setelah CPB selesai ada program IKM yang diikuti oleh Bapak Syekhulah dan ternyata program itu optimalisasi ombel itu kelompok belajar yang diadakan atau didirikan di sekolah melalui PMM. Nah, iya Pak, melalui PMM ya. Alhamdulillah istilahnya apa yang saya harapkan dulu akhirnya bisa terwujud. Nah, untuk itu nanti kita bisa mengikuti bersama apa yang akan disampaikan oleh Pak Syekh, dan semoga ombel yang akan kita bentuk nanti benar-benar bermanfaat bagi sekolah kita khususnya dan bagi sekolah-sekolah yang lain pada umumnya. Itu ya, karena ombel itu nanti isinya disampaikan membicarakan tentang pengalaman-pengalaman apa istilahnya ya, berbagi praktek baik ataupun menambah wawasan lain tentang pendidikan ataupun pembelajaran. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita laksanakan nanti benar-benar bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Cukup sekian, kurang lebih yang mohon maaf. Usyukur kita wallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas sambutan yang sudah disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Tangkis 2. Acara yang selanjutnya yaitu pemateri atau acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Saifullah SPD. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kepada Ibu Kepala Sekolah beliau Ibu Siti Masrurah yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru SDN Negeri Tangkis 2 yang saya hormati. Untuk mukadimah saya ngikut yang depan tadi, itu untuk mempersingkat waktu, langsung saya ingin ke materi apa yang akan saya sampaikan pada pengimbasan IKN, yang khususnya saya mengambil judul itu pilihan judul optimalisasi kombel atau komunitas belajar. Kemarin setelah saya ditatar di SMP Negeri 4 mendapat tugas dari BPGP untuk melaksanakan pengimbasan di sekolah SD-nya masing-masing. Dan di sini alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa melaksanakan dan mengambil salah satu judul yang sudah ditentukan oleh BPGP, salah satunya yaitu optimalisasi kombel atau komunitas belajar. Di sini sebelum saya membentuk komunitas belajar, mungkin yang terdiri dari ada penanggung jawab, ada ketua, ada wakil sekretaris, bendahara maupun anggota. Ini saya sampaikan dulu tentang tentang komunitas belajar. Untuk tujuan dari pengimbasan ini ada 3. Satu, yaitu memahami pentingnya kaitan antara belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Yang kedua, mengetahui fokus dan jenis komunitas belajar. Yang ketiga, mengetahui penerapan komunitas belajar dalam sekolah. Itu tujuan untuk pengimbasan kali ini. Untuk tadi belajar dan berbagi dan berkolaborasi itu dapat dilakukan melalui komunitas belajar. Itu salah satunya. Mungkin bisa dengan bentuk-bentuk kegiatan atau program yang lain, tapi ini salah satunya saya mengambil inisiatif yaitu untuk membentuk komunitas belajar, karena di SD Negeri Tangkis 2 komunitas belajar belum terbentuk. Kemudian apa itu komunitas belajar? Di sini menurut pengetahuan yang berdasarkan penataran kemarin, yaitu komunitas belajar merupakan sekelompok guru atau tenaga pendidikan. Tenaga pendidikan itu bisa berupa staf, TU, dan lain sebagainya, yang belajar bersama, berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas serta terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid, yang intinya berguru bersama-sama membentuk komunitas belajar yang memiliki tujuan yang intinya untuk demi meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di SDN Tangkis 2, khususnya umumnya di wilayah Kecamatan Guntur. Tapi dalam komunitas tersebut ada kegiatan-kegiatan yang di dalamnya itu ada kolaborasi atau kegiatan membahas tentang masalah isu-isu tentang pendidikan, khususnya tentang anak didik. Mungkin isu-isu anak didik, bagaimana bisa belajar dengan nyaman, baik, sehingga kualitas pembelajaran mereka akan meningkat dan berdampak positif pada peserta didik seperti itu. Yang intinya difokuskan pada peserta didik. Kemudian untuk secara umum
jenis-jenis komunitas belajar itu ada 3. Yang pertama, komunitas belajar dalam sekolah. Berarti ini yang akan saya bentuk, ini berarti komunitas belajar yang ada di lingkup sekolah. Kemudian ada komunitas belajar daring di PMN. Itu masih rencana tindak lanjut berikutnya. Kemudian ada komunitas belajar antar sekolah. Itu bisa lewat program Rebon. Itu ada kegiatan guru PKG itu kan, setiap hari KKG setiap Rabu itu ya, seperti itu. Itu tapi juga perlu pembentukan secara khusus. Tapi ini saya ingin di lingkup kita intern di SDN yang kedua, yaitu komunitas dalam sekolah. Apa itu komunitas dalam sekolah? Yaitu komunitas belajar dalam sekolah terdiri dari sekelompok guru mata pelajaran atau guru kelas atau lintas kelas mata pelajaran atau tenaga pendidikan atau guru bersama tenaga kependidikan. Intinya bisa antar guru antar kelas maupun guru dengan tenaga kependidikan. Tapi kalau untuk SD rata-rata tenaga kependidikan itu masih kosong. Beda kalau di lingkup tingkat SMP maupun SMA itu jelas ada TU. Kemudian untuk komunitas belajar antar sekolah, itu komunitas belajar yang merupakan sekelompok GTK, guru dan tenaga pendidikan dari berbagai sekolah yang belajar berkolaborasi untuk meningkatkan hasil belajar murid. Wujud komunitas ini, tadi ada PKG, PAUD, MGMP, itu biasanya tingkat SMP, MGMP, MGBK, KKG, MKKS dan lain sebagainya. Tapi kalau kita di SD biasanya KKG, kelompok kerja guru. Kemudian untuk yang komunitas di PMN, yaitu komunitas belajar merupakan komunitas yang terdata secara virtual yang ada di menu komunitas pada platform Merdeka Mengajar. Komunitas belajar daring dapat mewadahi komunitas belajar antar sekolah untuk saling berjejaring dan berbagi informasi tanpa batasan jarak di PMN. Komunitas belajar dalam sekolah dapat bergabung di dalam PMN jika memiliki rencana untuk berbagi praktek baik webinar di PMN. Ini kita belum sampai situ. Tapi intinya yang penting Bapak Ibu guru sudah mengetahui 3 jenis dari kombel. Yang pertama komunitas belajar dalam sekolah, yang kedua komunitas belajar antar sekolah, yang ketiga komunitas belajar daring di PMN. Yang berikutnya yaitu fokus komunitas belajar. Nah ini yang menjadi fokus komunitas belajar itu apa saja? Yaitu yang pertama intinya berpusat pada pembelajaran murid, yang kedua berpusat pada peningkatan kompetensi GTK. Jadi fokus komunitas belajar ini intinya kembali untuk meningkatkan kualitas hasil belajar siswa supaya lebih baik. Tidak hanya lebih baik, tapi juga kualitas pembelajarannya itu juga lebih meningkat. Bisa menggunakan beberapa metode pembelajaran, media, dan kesemuanya itu kalau tidak ada komunitas atau guru hanya individu sendiri-sendiri berpikir sendiri-sendiri, saya kira untuk peningkatannya masih kurang signifikan. Beda dengan apabila kita ada komunitas, mungkin setiap seminggu atau 2 minggu sekali kita bertemu, ada hal-hal isu-isu apa yang perlu dibahas, mungkin materi-materi yang sulit. Mungkin ada matematika yang sulit, di sini ada guru yang kompeten dalam matematika seperti Pak Teguh. Mungkin ada guru seni keterampilan seperti Pak Azan maupun yang lain. Nah, ini kan contoh bisa meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di SDN Tangis 2 yang intinya berpusat pada peserta didik atau student center. Kemudian yang kedua berpusat pada peningkatan kompetensi
kompetensi GBK yang intinya berarti guru itu dituntut untuk meningkatkan kompetensi dengan mengikuti pelatihan, webinar atau apa itu, workshop atau yang lain sebagainya yang intinya bisa meningkatkan kompetensi dari seorang guru yang intinya nantinya kompetensi itu akan ditularkan di SDN Tangges 2 untuk yang intinya lagi akan ditujukan kepada peserta didik. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah saya ingin membentuk komunitas belajar yang ada di SDN Tangges 2. Mungkin bisa dicatat. Yang pertama tentunya kita ada ketua, ada penanggung jawab, kemudian nanti ada wakil, ada sekretaris, bendahara, dan anggota. Yang pertama tentunya penanggung jawab, pasti itu dari kepala satuan pendidikan, yaitu kepala sekolah Ibu Siti Masrurah sebagai pemangku kepentingan yang ada di SDN Tangges 2, itu sebagai penanggung jawab. Kemudian yang ketua, untuk ketua kombel, ketua kombelnya monggo Pak Jam, Pak Teguh, bisa atau saya sendiri ya, tidak apa-apa. Saya sebagai ketua kombel. Kemudian untuk wakilnya, wakil saya ngambil Pak Jam gitu ya. Nah, jika memiliki kompetensi yang sangat bagus, Pak Jam Roni. Kemudian untuk sekretaris nanti yang busa, sekretaris busa. Untuk bendahara Budian, dan masuk bendahara. Nanti lain-lain masuk, berarti yang lain masuk di anggota. Kemudian untuk nama, saya ingin nama untuk kombel kita. Saya punya inisiatif nama untuk kombel kita, yaitu Cahaya Inspiratif. Cocok atau tidak ini? Kalau yang cocok ya kita, atau ada penambahan lagi, Cahaya Inspiratif. Kenapa saya mengambil itu filosofinya gini, cahaya itu kan sebuah lampu bersinar terang yang inginnya sinar itu bisa di SD Tangges 2 menjadi lebih terang, lebih bersinar. Inspiratif, saya ingin di dalamnya para guru-gurunya itu memiliki inspiratif yang positif demi meningkatkan kualitas sekolah maupun peserta didik. Mungkin ada penambahan lagi atau itu saja? Atau ditambah atau itu saja oleh Cahaya Inspiratif, atau mungkin ada hal yang lain, Bu Mas Lurah? Mungkin komennya dari Bu Mas Lurah mungkin mau berpendapat misalnya itu. Oh iya Bang. Intinya berarti kita membuat komunitas belajar di SDN Tangges 2 dengan nama Cahaya Inspiratif. Nah, diketok ya. Terima kasih Bapak Ibu Guru sekalian. Kemudian tidak hanya di struktur saja kita sudah berhenti, ya, tapi harus ada tindak lanjut. Tindak lanjutnya seperti apa? Paling tidak, kalau kemarin dapat informasi pada waktu saya pelatihan itu, paling tidak itu ada pertemuan seminggu sekali, walaupun hanya 1 jam. Kita 1 jam ngomong-ngomong, ngobrol, membicarakan masalah isu-isu atau permasalahan atau hal-hal yang lain, khususnya yang ada di lingkup SDN Tangges 2. Dengan ngomong-ngomong berkolaborasi, tentunya nanti kan kita bisa mengangkat apa hal-hal yang perlu ditingkatkan. Kira-kira pertemuannya setiap hari apa, jam berapa? Itu aja. Saya ingin usul dari Bapak Ibu Guru. Mungkin Bu Mas Lurah punya pendapat, monggo.
itu kalau di sana itu pelatihan itu sepekan, seminggu sekali ada pertemuan. Ya tidak harus seminggu sekali, mungkin bisa 2 minggu sekali juga tidak masalah. Gimana kok? Mungkin itu mau. Kalau harinya istilah kondisional aja, nggak apa harus acak setiap hari apapun. Oh gitu. Kan Ya, tidak kalau harus. boleh kondisional kan di waktu yang luang gitu. Mungkin ada usulan yang lain, monggo. Ini usulan dari Ibu Siti Masroro. Umbel itu 2 minggu sekali, tapi untuk harinya kita fleksibel atau kondisional. Mungkin yang lain ada yang ya di luar jam pelajaran, diusahakan di luar jam pelajaran, sehingga tidak mengganggu jam pelajaran. Kalau kemarin di pelatihan itu ya sekitar 1 jaman kita pertemuan, mungkin waktu gimana yang lain? Mungkin ada usulan, ada penambahan atau cukup? Ya, oke. Terima kasih kalau seperti itu. Alhamdulillah, Pak. Gimana? Oke, keputusannya. Keputusan untuk pengibasan pada hari ini diantaranya yaitu kita membentuk kombel atau komunitas belajar yang ada di NTS 2 dengan nama Cahaya Inspiratif. Yang kedua, pertemuan diadakan setiap 2 minggu sekali di luar jam pelajaran. Yang ketiga, untuk hari dan waktunya itu kondisional. Kita menyesuaikan kelihatan kegiatan yang ada di SDN Tangkis 2. Yang penting tidak mengganggu aktivitas belajar peserta didik seperti itu. Oh gitu. Untuk kestrukturan ini ada usulan dari Bu Mas, kalau bisa wakilnya Pak Teguh, sekretarisnya Pak Zanoni. Oke, siap sekali. Bendera kalau gitu. Ini ada apa Budian enggak apa-apa. Terus bendera double kan. Oke gitu ya. Berarti saya ulangi, untuk kestrukturan kombel penanggung jawab jelas kepala sekolah SDN Tangkis 2. Kemudian untuk ketua saya sendiri Muhammad Sekwo. Kemudian untuk wakilnya Bapak Teguh Priyatno. Kemudian sekretarisnya Bapak Zanoni. Kemudian bendahara Ibu Dian Rahmawati. Dan anggota terdiri dari Bapak Matanwar, Bu Hidayati, Pak Masuri. Dan mungkin nanti juga ada sebagian wakil wali murid seperti itu yang akan saya ikutkan dalam kelompok kombel. Demikian Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu disampaikan lagi. Cukup ya? Kalau tidak ada yang perlu disampaikan lagi, ini sebelum saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti pengibasan apa yang akan saya sampaikan dalam pengibasan ini. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Acara pada pagi hari ini yaitu program pengibasan IKM optimalisasi kombel di SD Negeri Tangkis 2 berjalan dengan lancar. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini bahwa kegiatan kombel diharapkan menjadi wadah bagi kita sebagai guru untuk saling berkolaborasi baik di tingkat sekolah, PMM maupun antar sekolah untuk lebih mengupgrade diri kita sehingga dapat melihat dari berbagai dimensi baik melalui isu-isu terhangat maupun kebutuhan belajar siswa terkini, sehingga kedepannya guru dapat memberikan pelayanan pendidikan terbaik yang berdampak pada pengoptimalan kompetensi siswa
serta prestasi belajar siswa. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.